Mau dikasih ujian model apa sama Allah? Manu. Dapat hadiah. Itu jawaban yang sangat baik. Apa? Manut terserah Allah. Yang penting apa, Pak? Melakukan yang benar ketika diuji sama Allah. Apa yang dimaksud dengan melakukan yang benar? Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim, antum sering dengar di pengajian, sering dengar. Tapi kalau lagi diuji sama Allah, lupa, belas, gak ingat apapun. Kata Nabi Muhammad SAW, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkara mukmin itu. Pernah dengar gak di sini? Sering, bukan pernah. Betul? Tapi kalau lagi diuji, belas tidak ingat. Menakjubkan perkara orang mukmin. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Urusan dia di dunia ini semuanya baik. Semuanya baik. Apa yang dimaksud sama Nabi? In asabathu sarra syakar. Kalau diberikan, perhatikan. Asabathu, ditimpakan, atau juga maknanya diberikan ujian berupa kenikmatan. Syakar, dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu sarra, sabar. Kalau diberikan ujian yang menyengsarakan, dharra, keburukan, kesedihan, kesengsaraan, dia bersabar. Dan dalam dua keadaan ini Nabi bilang, fakana khairan lahu. Itu sikap yang lebih baik untuk dirinya dalam ujian masing-masing. Lagi sengsara, sabar. Itu jauh lebih baik dari segalanya yang ada di dunia ini. Sabarlah yang akan membuat dirinya selamat. Tapi kalau diberikan kenikmatan yang luar biasa, bersyukurlah sebanyak mungkin. Itu jauh lebih baik dari kenikmatan yang diberi sama Allah. Bukankah kita sering lupa untuk bersikap yang benar di hadapan ujian Allah Subhanahu wa taala? Dan paling benci kalau ada yang mengatakan sabar, sabar. Enak kalau mendengar ada yang mengatakan sabar kalau kita sedang susah. Kenapa jemaah? Saya mau tanya sekarang. Kenapa? Kenapa? Kesel ya tuh Ustaz. Apa? Sebel aja gitu. Orang lagi betul. Orang lagi Orang lagi berat, lagi susah, lagi sedih, terus sok-sok sok-sok bijaksana gitu. Ya. Dan kita pasti mengatakan antum gak merasakan apa yang anda rasakan. Benar gak ini jemaah? Antum gak paham apa yang anda rasakan. Seakan dia adalah manusia yang paling sengsara di atas permukaan bumi. Bahkan keadaan seperti ini pun menimpa para sahabat Nabi ketika diingatkan untuk bersabar. Ada seorang sahabiah, antum juga sering dengar hadis ini. Kata Nabi, isbiri, ketika dia sedang meratapi kematian anaknya di atas kuburan. Kata Nabi, isbiri. Sabar, kata Nabi, sabar. Apa kata perempuan ini? Kata sahabiah, ini radhiyallahu ta'ala anha. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi. Kamu enggak ditimpa musibah seperti musibah saya. Kamu enggak ngerasain apa yang saya rasain. Itu tabiat manusia dari zaman dulu. Nabi kemudian meninggalkan wanita ini. Pergi Nabi. Nabi itu disakiti oleh siapapun, Nabi tidak pernah membalasnya dengan keburukan. Jika berkaitan dengan dirinya, Nabi tidak pernah membalasnya dengan keburukan. Tidak pernah membalas apapun. Tapi akhirnya wanita ini sadar bahwa yang dia lakukan keliru karena dia sedang membantah siapa? Rasulullah SAW. Minta maaf. Nabi hanya mengatakan apa? Perhatikan ini jemaah. Perhatikan ini. Bagi yang merasa dirinya selalu ditimpa musibah. Kayak baru selesai satu datang yang lain. Betul nggak? Kayak antrian rumah sakit, betul tidak? Ngejejer gitu. Ting, ting, ting. Kayak angkanya berubah-ubah. 200 sekian. Itu urutan musibah. Apa kata Nabi? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu di hantaman yang pertama ketika musibah itu datang. Tahan semua yang kita miliki. Lidah, hati, anggota tubuh dari
sikap tidak ridho menerima apa yang ditimpakan oleh Allah. Mulutnya kunci, hatinya kunci, anggota tubuhnya kunci dari seluruh perkara yang dibenci oleh Allah. Itu namanya sabar. Bukan begini jamaah yang sudah selesai ngamuk-ngamuknya baru bilang sabar, sabar. Ini bukan sabar.